Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini sudah masuk ke sesi ke-11 ya. Oke, saya akan bahas tentang pertemuan ke-11 ini mengenai dari CRM atau Customer Relation Management. Oke. Nah, apa itu CRM atau pengertian dari CRM itu sendiri ya? Nah, yang pertama menurut dari Newell, yaitu Customer Relationship Management adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Dengan kata lain juga, menurut Tunggal tahun 2008, CRM adalah suatu strategi untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan ya, dengan cara memberikan apa yang konsumen memberikan konsentrasi pada konsumen dan juga apa yang ingin dijual oleh perusahaan. Dan menurut Kotler dan Keller juga CRM adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan atau perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk maksimalkan loyalitas pelanggan. Atau menurut Yahya, CRM adalah strategi bisnis yang menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggannya. Nah, dengan demikian, melalui CRM, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apa sih manfaat dari Customer Relationship Management? Nah, menurut Tunggal melakukan penelitian tahun 2000 adalah manfaatnya yang pertama mendorong loyalitas pelanggan. Jadi, bagaimana menggunakan aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi semua titik kontak dengan pelanggan baik dari website, call center maupun staff atau biasanya pelayanan di lapangan menggunakan kotak saran ya. Lalu yang kedua mengurangi biaya. Mengurangi biaya apa? Dengan kemampuan swalayan dan penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang dikurangi misalnya dengan memanfaatkan teknologi website ya, di mana tertuju kepada pelanggan yang tepat dan tepat waktu juga. Lalu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu di mana kemudahan dari proses penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban atau beban cash flow untuk menggunakan teknologi website. Peningkatan time to market. Jadi aplikasi ini memungkinkan bahwa perusahaan ini dapat membawa produk ini lebih cepat kepada pelanggannya. Oke. Dan yang terakhir adalah manfaatnya meningkatkan pendapatan. Nah, sasaran dari CRM itu sendiri adalah meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan adalah tujuan utama dari CRM. Misalkan menarik pelanggan yang baru dan juga mempertahankan pelanggan lama serta mengurangi biaya pemasaran dan pelayanan dari pelanggan tersebut. Nah, selain tujuan tersebut, tujuan lain atau sasaran lain biasanya adalah apa sih? Menyediakan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan, menyediakan pelayanan pelangganan yang lebih baik, penjualan barang yang lebih baik. Nah, ada beberapa alasan pentingnya, yaitu yang pertama adalah CRM sangat penting bagi perusahaan karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar. Fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru biasanya 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Lalu, tren bisnis saat ini adalah tujuan utamanya ya, meningkatkan loyalitas kepada pelanggan untuk ke perusahaan kita. Banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Pengguna CRM bisa dari perusahaan, bisa berskala kecil atau berskala besar ya. Nah, ada beberapa tahapan CRM menurut Strauss tahun 2001 adalah yang pertama kita mengidentifikasi customer. Yang pertama informasinya misalkan apa sih customer itu secara individual, misalkan dibantu bagaimana dari pihak perusahaan menyediakan misalkan customer itu datanya akurat ya. Jadi memilah-milah, mengidentifikasi customer yang seperti apa. Lalu membedakan customer yaitu sesuai dengan
kebutuhannya. Misalkan internet memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi ya. Jadi misalkan membedakan customer ini untuk dari gender bisa, dari usia, dari juga hobinya, supaya mendapatkan informasi di mana melalui teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan penawaran secara real time. Lalu menyesuaikan marketingnya, di mana perusahaan telah mengidentifikasi dan membedakan customer berdasarkan misalkan karakteristik, behavior, kebutuhan atau nilai, baru perusahaan bisa menyesuaikan penawaran terhadap berbagai segmen atau individu. Oke, ada beberapa fase dalam CRM menurut Kalakota dan Robinson tahun 2001 ada 3 fase. Yang pertama, di mana mendapatkan pelanggan baru ya. Contohnya misalkan kita melakukan promosi atau memberikan kenyamanan dalam memeluk produk ya, misalkan juga bisa menuliskan review. Nah, yang kedua meningkatkan profitabilitas pelanggan yang telah dimiliki perusahaan dengan menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan dengan cara misalkan mendengarkan keluhan, meningkatkan pelayanan, itu juga bisa dilakukan. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan yang potensial dengan cara seperti apa? Menyediakan waktu untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan, juga ketidakpuasan pelanggan terhadap produk bisa ditanggapi dengan cepat dan juga dengan solusi ya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan. Juga meningkatkan pelayanan dengan seperti apa? Misalkan memberikan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi pelanggan. Oke, lanjut. Prinsip dasar dari CRM adalah di mana kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan dan pelanggan merasa puas dengan biaya yang sedikit, atau misalkan bisa kata menggunakan teknologi di saat-saat seperti ini ya. Bagaimana menurut tahun 2014 jika perusahaan tidak dapat memahami siapa pelanggan dan apa yang mereka butuhkan, maka tidak dapat mempertahankan mereka sebagai pelanggan yang setia. Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan pelanggan, maka tidak dapat bertahan dan memenangkan persaingan bisnis. Oke. Ada 3 tujuan utama dari CRM, yaitu yang pertama meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada ya, untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, atau menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan dan mengurangi frustasi. Yang ketiga, menghasilkan konsisten dan prosedur dan proses saluran jawaban kepada pelanggan. Oke, ada beberapa fungsi dari CRM. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai faktor penting dari pelanggan, memiliki falsafah customer oriented, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, menyediakan informasi holistik misalkan dari layanan dan penjualan dari pelanggan. Nah, ada juga beberapa tipe CRM, yaitu yang pertama operasional ya, dengan memberikan dukungan dari front office ya, seperti penjualan, pemasaran dan staf pelayan. Jadi dari depan. Lalu penjualan bagaimana menggunakan sales atau marketing yang otomatis aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, bagaimana penjadwalan untuk menghubungi pelanggan, mengecek responnya, membuat laporan, dan menilai dari tingkatan pelanggan tersebut ya. Lalu analitik, di mana menganalisis data pelanggan untuk tujuannya menjalankan target dari segi pemasaran. Lalu yang keempat, intelijen penjualan, yaitu di mana ditekankan lebih jauh untuk penjualan secara langsung ya. Dari kinerja penjualan itu dianalisa dan juga kecenderungan pelanggan tuh ke arah mana dan juga margin dari pelanggan. Lalu manajemen kampanye, yaitu mengkombinasikan elemen antara CRM operasional dan analitik agar dapat
menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu dengan menggunakan data pelanggan ya tentunya. Misalkan bisa memberikan support dalam email, telepon, SMS, dan juga beberapa hal yang bisa dilakukan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, di mana mencakup aspek-aspek yang ditangani korporasi secara terkait dengan pelanggan pada departemen tertentu, khususnya dari penjualan ya, dan pemasaran. Oke, implementasi software-nya yaitu yang pertama ada 3 aspek yang penting harus dibenahi dalam perusahaan. Yang pertama orangnya atau SDM-nya ya, dimana kita secara internal berpikir bahwa orang bagaimana bisa dapat melayani konsumen dengan secara maksimal. Lalu proses dan prosedurnya juga harus dibuat dan lebih didefinisikan secara jelas dari target yang akan kita bidik atau yang akan kita fokuskan, yang akan kita prioritaskan supaya prosedur perusahaan lebih rinci dalam melayani konsumen. Yang ketiga adalah sistem dan teknologi, merupakan strategi pemilihan dan pengembangan teknologi, bagaimana bisa kita implementasikan dengan melakukan training dan penerapan dengan sistem yang sudah ada. Oke, implementasi CRM juga memiliki beberapa elemen yang berikut ya. Pertama ada otomatisasi pemasaran, pusat pelayanan atau call center, data warehouse atau pergudangan, pencarian data dan analisa proses secara online, pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Consumer Relation CRM adalah meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditandatangani oleh pusat kontak Consumer Affairs dan Consumer Relation dalam sebuah perusahaan. Biasanya perwakilan ini menangani kontak dari pelanggan dan konsumen ya. Dengan peringatan awal dapat diberikan sesuai dengan isu produk, contohnya pengembalian item yang dibeli dan dapat dilacak saat barang atau sentimen konsumen saat ini. Nah, beberapa cara atau langkah-langkah dalam membuat CRM agar berhasil yang umum dilakukan yaitu pertama, perencanaan bisnis yang matang, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari CRM, seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Nah, ada beberapa kendala ya yang terjadi, misalkan dari aplikasi TI, misalkan ada beberapa fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Pelanggan adanya juga tetap mengeluh, misalkan dengan ada aplikasi ini tapi tidak terbantu. Lalu hubungan dengan pelanggan tetap transaksional ya, tidak adanya peningkatan. Sales dan marketing masih menyembunyikan data, keuntungan perusahaan masih stagnan atau tidak ada kenaikan dari segi keuntungan. Oke, sekian untuk materi dari CRM ini. Setidaknya implementasi CRM bisa digunakan dengan semua data bisnis pelanggan sehingga mempermudah perusahaan dalam mengolah dan mengidentifikasi hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar.